dipakai tolak ukur loh, kok orang dulu itu bisa seperti itu. Gitu. Kita kembali lagi, perjalanan beliau menjadikan misi kebudayaan ke Paris yang sangat berhasil di Paris. Zaman itu orang Belanda pun, loh kok ada orang Bali bisa datang ke Bali, nah gitu kan, orang ke Nederland, nah itu. Berarti orang dulu nikah sudah pernah ke Bali sebelumnya, karena oh ini dari Bali, kenapa Loh, orang kita Bali? kan dijajah orang Belanda. Iya bener, oh Kan orang Belandanya. iya, Oh iya iya. gitu. Nah itu tuh, perjalanan misi itu berhasil, keberhasilan di sana dilanjutkan dengan misi kebudayaan yang kedua tahun 1952, itu ditunjuk oleh Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Nah itu untuk membawa misi kesenian kelihatan keliling Eropa dan Amerika. Nah waktu itu juga digarap lagi ada perkembangan, karena tahun 31 kan udah membawa tari Pelegongan, tari Kecak, tari Calenarang yang menjadi apa ya, masukan bagi seniman-seniman Barat. Loh, gimana sih membuat Calenarang itu dalam suatu karya? Nah, itu menjadi masukan yang berharga bagi mereka. Tahun 52 digaraplah lagi. Bung Karno menginginkan Priatan menjadi misi budaya lagi keliling Eropa dan Amerika. Tahun itu digarap salah satunya tari, namanya tari Olek Tamulilingan. Nah itu, nah, mungkin zaman sekarang mungkin tari Krese baru ya. Iya. Nah itu, muncullah tari Olek di Priatan, menjadi salah satu program untuk melengkapi program yang sudah dibawa tahun 31, dilengkapi dengan tari Olek. Selain tari Janger yang sudah duluan, nah itu. Nah, makanya semua perjalanan para leluhur kita nih, sebagai misi budaya itulah menjembati sampai sekarang. Yang dulunya Priatan mungkin merupakan apa ya, desa yang masih dengan alam yang sangat alami sekali ya. Pohon-pohon yang masih banyak, jalan masih kecil. Nah, berubah aja jadi sekarang. Muncullah hotel-hotel, villa-villa, restoran-restoran, sampai ke Ubud. Nah, itu perkembangannya dalam dunia pariwisata sangat pesat banget. Kalau kita melihat, karena Ajung sendiri tahun 70-an tuh belum ada listrik masuk. Masih kita kalau di Priatan itu masih gelap gulita. Kalau sore udah gelap gitu. Nah, itu mulai tahun 70-an sampai tahun sekarang luar biasa perkembangannya. Nah, itu karena pengaruh pariwisata. Nah, itulah dampak dari perjalanan para leluhur kita memperkenalkan seni budaya yang membawa dampak bukan kepada orang Priatan saja sebenarnya, kepada Bali secara umumnya, termasuk lingkungan kita juga. Nah, itu. Kita harus berterima kasih dan memakai panutan perjalanan beliau, bagaimana ketulusan mereka bekerja, berkarya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk memperkenalkan kebudayaan kita. Nah itu perlunya kerjasama, ada yang ahli pemerintahan, ada yang ahli diplomasi, ada yang ahli tari, dan nah itu carilah suatu misi budaya yang lengkap. Nggak bisa sendirian berarti ini Kak Jung. Tidak bisa. Harus kerjasama dari di pemerintah juga, diplomasi, dan juga mungkin penyelenggara, fasilitator nih Kak, harus juga harus ada. Dan yang tidak kalah penting adalah ahlinya, stafnya ahlinya, orang-orang ahli di dalamnya yang bertanggung jawab terhadap misi budaya itu. Gitu. Jadi Jung, maksudnya keberangkatan tiang tangkap niki sebagai promosi nggak berarti nggak? Pengenalan budaya. Ya. 2 kali saja Jung untuk gininya. Nah itu kan awalnya. Setelah itu kita tidak sampai setiap tahun kita ada berangkat keluar negeri. Kan mungkin dikenal Priatan sebagai seni budaya lah gitu. Destinasi seni legong lah. Gitu. Nah Ajung kan belum terlibat tuh, masih kecil ya. Nah itu keterlibatan Ajung, nah itu udah mulai tahun 71 sudah ke Australia jadi misi kesenian, tahun 80 ke Meksiko jadi misi. Setelah tahun 85 sampai tahun 97 kita ke Jepang tuh hampir setiap tahun. Diundang ke Jepang untuk memperkenalkan tarian-tarian. Nah itu sebelum Betara Hajinya wafat tahun 86 kita sudah mengikuti perjalanan beliau, karena kita dapat petik dari perjalanan dengan beliau bahwa selalu ditanamkan harus kerja keras, harus kita keluar negeri itu
bukan wisata, bukan tur. Kita memperkenalkan seni budaya. Bagaimana orang yang belum kenal Bali harus datang ke Bali. Yang belum kenal nari harus mau belajar menari. Nah itulah salah satu yang titik petik dari beliau. Nggih. Makanya semua penabuh harus diajar, harus bisa nari, harus merangkap. Nah itu. Kita harus kerja keras ke keluar negeri itu adalah menjadi misi budaya, bukan bersenang-senang untuk apa ya. Melancong apa ya? Itu istilahnya. Motifnya bukan melancong Bukan gitu ya. melancong, betul. Nah itu yang titik yang petik. Jadi makanya kita seperti ke luar negeri bilang seperti perang lah, perang budaya. Kita harus memperkenalkan budaya kita gitu, seperti gitu. Iya iya. Terus begini Jong, jadi semakin modernnya ngeten zaman-zaman ke apakah semakin komersilnya begitu tarian Bali, jadi tidak ada tapi ya namanya taksurohnya nih ke ada ketakutan seperti ini ke Jong, atau memang tidak bisa kita hindari modernisasi, komodifikasi seperti ini ke Jong? Iya iya. Nah itu alam itu kan tidak statis. Nah itu dari zaman ke zaman selalu ada perubahan. Baik manusianya, alamnya, sang pencipta itu udah kita harus mengikuti kemajuan dan zaman. Nah itu perubahan namanya. Kita tidak bisa modernisasi. Ya harus kita, kalau kita hidup di zaman sekarang, beginilah zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, itulah zaman dulu. Itu pakai pedoman, oh zaman dulu seperti ini. Seperti fundamental gitu. Fundamentalnya. Kedepannya kayak apa? Kita juga belum tahu kan. Zaman sekarang kan seperti sekarang. Zaman sekarang, zaman dulu, zaman yang akan datang. Nah itu kita juga harus berwawasan seperti itu. Bukan kita harus stuck diam di zaman dulu atau di zaman yang akan datang aja atau zaman sekarang aja. Kita itu harus mengalir dengan kemajuan zaman. Harus mengikuti ke zaman-zaman apa yang bermanfaat di zaman kita yang bisa dimanfaatkan untuk hidup, untuk kehidupan orang banyak, untuk mensejahterakan orang banyak. Pakailah. Jangan kita tabu terhadap kemajuan. Jangan kita pakai embel-embel, wah ini kemajuan ini merusak gitu. Nah itu supaya tidak merusak bagaimana caranya? Eksploitatif itu misalnya ya. Gimana? Kita harus mempunyai jalan untuk mencegah yang modern atau yang maju, yang apa itu jangan untuk merusak, untuk kemajuan. Tuh. Jangan takut sama kemajuan, jangan takut dengan perubahan. Tetap berkreasi. Tetaplah berkreasi. Geng. Mumpung ngobrolin tentang generasi sekarang dan masa depan, Jong. Harapan Jong bagaimana, Jong? Pertama mungkin dari bagaimana sarannya Jong untuk mempertahankan kesenian Bali niki biar terus ajak gitu. Dan harapannya Jong untuk generasi muda gitu. Iya, betul banget dah. Gini, kalau zamannya Jong dulu kita kan dari kecil udah diajari budi pekerti. Nah, di sekolah mungkin secara orang kita Bali berbahasa Bali yang baik, hormat kepada guru kalau di sekolah sama orang tua gitu kan, dari kecil sudah kita ditanami itu seperti itu. Nah kalau bisa sih harapan Ajeng tuh bagi orang tua terutama harus anak-anak juga dari kecil dididik seperti itu, bukan menari aja, budi pekerti juga, budi pekerti, karena kita orang Bali itulah yang paling penting, budi pekertinya. Walaupun kita jadi orang pintar, kita ada hormat orang tua, ada hormat gitu kan, apa sih artinya? Nah itu kan kita merasa kehilangan jati diri. Nah jadi orang Bali janganlah sampai kehilangan jati diri. Nah itu wawasan berbudi pekerti, bertingkah laku, bersopan santun, sesama ton, sama orang tua. Nah, kita bukan menyembah, kita bukan harus menghormat sampai gitu, bukan, tapi tahu tata cara, tata susila yang benar. Karena kemajuan zaman, mungkin zaman dulu orang kalau nyembah raja harus merangkak lah gitu. Nah, itu kan zaman dulu. Masa itunya ditiru? Bukan itunya, tapi rasa. Oh kita menghormati orang tua, kan ada caranya, tidak harus merangkak gitu. Tapi tetap kita menghormati. Zaman itu zaman kolot, zaman dulu tidak perlu kita hormat orang tua, kan salah. Salah. Nah, itunya harus ditanami dari kecil. Budi pekerti. Betul. Karena dari dasar itulah kita menari juga
harus punya budi pekerti. Apapun kita jadi hidup harus balan jadi manusia. Selain untuk kesenangan duniawi, sini juga harus filosofinya juga. Jadi kita hidup selalu seimbang ya, dalam pengabdian dan dalam berkarya, semuanya harus harmonis, selaras lah gitu. Tidak ada berlebihan lah gitu. Itu yang perlu ditanam pada generasi muda sekarang, karena kan udah teknologi. Kita jarang, orang tua jarang ketemu anak, jarang. Kalau dulu mau tidur dinyanyiin puri tening ayo, nah dinyanyiin gitu. Kita itu dapat manfaatnya pedahnya. Nah itu dinyanyiin, diceritain cerita-cerita Bharatayuda, Ramayana, Tantri. Kalau kita jelek begini nanti kalau apa, baru kita tidur di pangkuan ibu, di pangkuan nenek, di pangkuan kakak, diceritain, dilus. Apa sekarang ada? Aduh, nggak bisa bilang dia kan. Nah itu, nah itulah perlu kesibukan ya mungkin namanya itu ya. Kira-kira diluangkanlah waktu, mungkin zaman dulu 80% atau 90% karena tidak ada kegiatan, bisa mereka dekat dengan anak. Sekarang ya setidaknya adalah 20% atau 10% lah gitu, daripada sama sekali tidak ada. Tidak sentuhan, kan kita interaksi ya. Nah, interaksi antara orang tua sama generasi penerus. Karena petuah-petuah itu semua datangnya dari pengisir kita. Kita zaman dulu punya Bagoan Nate, nah bunga raja, punya yang harus kita hormati, yang harus teladani. Oh gini sifat orang raja, gini orang pendeta. Nah itu kan sudah memberi ilmu ke kita sebenarnya. Sekarang, nah itu yang mungkin perlu dari kecil udah ditanamkan kembali sebelum kita mempelajari ya tari legong, tari itu kan bisa lah. Tapi tanpa budi pekerti yang adiluhur, kita sebagai orang Bali nanti takut kehilangan jati diri kita sebagai orang Bali. Kita tidak tahu teman mana Ampura, ini kan udah bagus. Mungkin kita ambil kamu lagi, kalau itu tidak boleh kan. Kalau itu ini tidak bagus, bukan bilang tidak bagus. Kita harus tahu. Sama semua orang begitu juga harusnya, harus tetap hormat. Kita menghormati. Berarti dari budi pekerti baru diajak untuk melangkah untuk membuat suatu pendidikan selanjutnya. Apapun pendidikannya harus diawali dengan budi pekerti dulu. Oh iya. Dari baru kita lanjut ke seni tari. Cari ilmu lah, itu semuanya harus di situ. Nah itu poinnya, supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai orang Bali. Nanti orang niki mana kita ketemu aja bagus, gue suka apa itu terlalu vulgar banget. Gitu. Jangan seperti, bukan maksudnya kita ini nak cabut, bukan gitu maksudnya. Tetap menghargai. Tetap dihargai, dihormati gitu. Kalau anunya itu yang agak-agak sedikit agak-agak menurun, seperti sekarang kan berkembang namanya Dramagong, dialog. Kalau zaman dulu raja itu ratu kan gitu, raja gitu kan gitu. Masa seorang pendekawan dengan raja yang seperti itu makanya. Nah itu memang itu sebagai hiburan, tapi hiburan kan. Untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana peranan kesenian tari di Bali niki khususnya di Desa Pliatan di kancah internasional dalam pariwisatanya. Mungkin Jong bisa jelaskan nih Jong. Itu menarik banget. Sejarahnya kan ada. Karena Pliatan niki lekat sekali dengan kesenian kan. Iya. Nah betul. Nah kembali lagi itu pertanyaan yang sangat menarik, yang mendasar ya. Kenapa sih di Pliatan sampai sekarang dibilang desa seni lah, desa legong lah, desa budaya. Kembali kita harus ingat sejarah masa lalu, perjalanan para leluhur kita. Di mana dulunya di Pliatan adalah sebuah puri yang sangat tua ya. Puri tuanya ada di Pliatan. Salah satu penggawanya namanya Cokro Gede Rai. Itu ditugaskan oleh pemerintah Belanda waktu itu untuk membawa misi kesenian
ke Paris. Nah, didukung oleh Cokorde Rakes